Bertemu lagi dengan saya Sugeng Haryadi. Kali ini saya berada di Candi Mleri yang lokasinya berada di Kabupaten Blitar. Mari kita telisik Candi Mleri ini. Candi Mleri sebagai kekayaan sejarah Kabupaten Blitar dan jejak Raja Singasari dan makam misterius. Kabupaten Blitar adalah sebuah tempat yang mempesona dengan kekayaan sejarah yang menarik. Salah satu penanda penting dalam warisan sejarah adalah Candi Mleri. Candi Mleri ini adalah salah satu situs bersejarah yang tidak hanya memiliki nilai sejarah tinggi, tetapi juga membawa kita pada sebuah petualangan melalui masa lalu yang begitu berwarna. Sejak memasuki halaman Candi Mleri, aura mistis yang mengelilinginya. Candi ini dipercaya sebagai tempat persemayaman salah satu Raja Singosari, yaitu Wisnuwardana. Salah satu hal yang membuat candi ini sangat menonjol adalah adanya relief berukiran sebuah harimau di salah satu bagian dari makam. Harimau ini dianggap oleh banyak orang sebagai perwujudan macan putih atau harimau berwarna putih yang memiliki makna dan nilai mistis tersendiri. Candi Mleri yang berlokasi di Desa Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Dari pusat kota Blitar hanya perlu menjelajahi sekitar 15 km untuk mencapai tempat ini. Candi Mleri berada dekat dengan kawasan Gunung Pegat, sebuah puncak perbukitan setinggi 200 meter di atas permukaan laut. Gunung Pegat diyakini sebagai tempat pertapaan Dewi Kilisuci, putri sulung Prabu Airlangga, Raja Kauripan. Nama Mleri sendiri adalah toponim kuno dari desa Bagelenan. Dalam masa kejayaan Kerajaan Kadiri yang berlangsung pada kurun waktu 1091 Saka atau 1169 Masehi, Mleri merupakan memiliki situs sebagai desa perdikan atau desa merdeka dari pajak. Kemudian Mleri berkembang menjadi pusat pertapaan dan pendidikan pada tahun 1120 Saka atau 1198 Masehi. Pada periode Kerajaan Majapahit yang berlangsung selama 185 tahun, yaitu 1315 sampai 1500 Masehi, Mleri menjadi tempat ibadah dan tinggalnya para resi. Prasasti-prasasti penting seperti halnya Prasasti Mleri tahun 1091 Saka dan Prasasti Subasita tahun 1120 Saka adalah catatan sejarah mengenai tempat ini. Candi Mleri juga menjadi tempat pendermaan Raja Wisnuwardana atau Ranggawuni dari Kerajaan Singasari pada tahun 1200 Masehi. Menurut sumber dari tradisi lisan, tempat ini memiliki kaitan erat dengan sejarah dan peribadatan yang kuat. Saat mengelilingi kompleks Candi Mleri, kita akan merasa suasana kuno yang masih terasa begitu kuat. Batu-batu candi, arca, tugu, prasasti, linggayoni, dan pepohonan besar yang mengelilingi area ini menciptakan atmosfer yang benar-benar mempesona. Aroma kemenyan yang terbakar semakin memperkuat suasana spiritual dan sejarah di sekitar Candi Mleri. Di sisi kanan pintu Candi Mleri terdapat sebatang pohon maja tua yang sedang berbuah. Pohon ini yang juga menginspirasi Raden Wijaya dalam memberikan nama Majapahit pada kerajaannya. Tumbuh subur di sana.
Pemberian penghormatan atau pendermaan terhadap abu jenazah Raja Wisnuwardana berlangsung di dalam bangunan cungkup yang bernama Kekunaan Mleri. Di dalam bangunan ini terdapat sebuah makam yang berbeda di sisi kanan pintu masuk. Makam ini terbuat dari batu kuno dan posisinya membujur searah mata angin utara selatan. Pemandangan ini mungkin terlihat familiar, mirip dengan makam-makam kuno yang sering kita temui di pemakaman wali penyebar agama Islam. Kedua makam ini dilapisi selembar kain mori putih, memberikan nuansa sakral. Sayangnya tidak ada penjelasan lebih rinci tentang makam ini, kecuali bahwa di makam ini tersebut terdapat jenazah Raja Wisnuwardana yang dipuja dan dihormati. Di sebelah kiri makam Raja Wisnuwardana terdapat sebuah makam kuno yang dipercayai sebagai istri atau selir dari raja. Raja Wisnuwardana atau Ranggawuni adalah putra dari Raja Anusapati yang merupakan anak Kendedes dengan awuku Tumapel, yaitu Tunggul Ametung. Menurut Kitab Pararaton, pendirian Kerajaan Singasari bermula dari gerakan kudeta Ken Arok yang mengakhiri hidup Aku Tumapel, yaitu Tunggul Ametung. Setelah menggulingkan kekuasaan Kadiri Prabu Kertanegara pada tahun 1222, Ken Arok mendirikan Kerajaan Singosari dan mengambil gelar Kertarajasa atau Amurwa Bumi. Namun perjalanan Ken Arok berakhir tragis ketika dia tewas oleh keris Empu Gandring yang ditikamkan oleh seorang abdi Pangalasan dari Desa Batil pada tahun 1169 Saka atau 1247 Masehi. Ken Arok dimakamkan di Kagenengan dan Anusapati putra tirinya naik tata menggantikannya. Pada masa pemerintahan Anusapati memecah Kerajaan Singasari menjadi dua, yaitu Kerajaan Singasari yang diperintahkan oleh Anusapati dan Kerajaan Kadiri yang dipimpin oleh Mahesa Wong Teleng, putra Ken Arok dan Kendedes. Ranggawuni atau Wisnuwardana dinobatkan sebagai Raja Singasari setelah berhasil menggulingkan Patih Rotojaya yang sebelumnya telah menghabisi Anusapati pada tahun 1170 Saka atau 1248 Masehi. Panji Tojaya merupakan anak hasil pernikahan Ken Arok dengan Ken Umang. Kisah tragis melibatkan Panji Tojaya ini adalah penikaman Ken Arok yang dilakukan ketika Raja Anusapati tengah menyaksikan pertarungan ayam. Dari pernikahan Raja Wisnuwardana dan Permaisuri Waningyun lahirlah Kertanegara yang dikenal sebagai Raja terakhir Singasari. Kertanegara pada akhirnya menciptakan konsep penyatuan Kerajaan Nusantara dan juga menjadi mertua Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Raja Wisnuwardana, pelabuhan dibangun di kawasan Sungai Brantas tidak jauh dari wilayah Mojokerto. Pelabuhan tersebut terkenal dengan nama Canggu. Wisnuwardana mangkat pada tahun 1192 Saka atau 1270 Masehi dan dia dicandikan dengan lambang Arca Siwa di Candi Mleri. Sedangkan Candi Jago di Malang dia dicandikan dengan lambang Arca Buddha. Selain dua makam tersebut, yakni Raja Wisnuwardana dan istri selirnya, di ruangan Kekunaan Mleri juga terdapat sebuah benda purbakala yang sangat menarik. Di antaranya adalah Arca Ganesha yang berukuran tidak terlalu besar, relief Arjuna sedang kusuk bertapa yang digoda oleh sejumlah wanita, serta relief seorang perempuan yang sedang menggendong anak kecil. Awalnya benda-benda purbakala ini berada di luar ruangan dekat dengan Arca Kala dan Linggayoni. Namun karena beberapa di antaranya raib, akibat pencurian semua
dipindahkan ke dalam ruangan kegunaan Mleri dan dikunci. Salah satu yang paling mencolok hilangnya adalah miniatur candi yang berukuran kecil. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1998. Selain Arca, Linggayoni, Kala, Tugu Prasasti, di pelataran kompleks Candi Mleri juga terdapat 6 kuburan kuno. 4 makam tersebut terletak berjajar di depan teras Cungkup Mleri kegunaan, sementara 2 makam lainnya berada di sisi kanan dan kiri Cungkup. Pada masing-masing nisan makam kuno tumbuh subur tanaman berdaun lebar yang posisinya saling menumpuk. Telusuri kejayaan masa lalu di Candi Mleri, tempat peristirahatan abadi Raja Wisnuwardana. Candi Mleri di Blitar adalah permata sejarah yang menanti untuk Anda jelajahi. Sebagai tempat tertua di kawasan ini, Mleri menjadi simbol kejayaan Kerajaan Singosari dan tempat pelabuhan Raja Wisnuwardana, penguasa agung yang membawa era emas bagi kerajaannya. Setiap sudut candi ini mengisahkan budaya, spiritual, dan tradisi leluhur Nusantara. Kunjungan Anda ke sini adalah langkah nyata untuk menghargai warisan bangsa dan mendalami sejarah yang tak ternilai harganya. Datanglah ke Candi Mleri, tempat di mana waktu terasa berhenti, dan menikmati perjalanan menyusuri jejak masa lalu yang penuh dengan kebesaran Nusantara. Ini adalah Candi Mleri, tapi sayangnya tertutup ya, tertutup. Nah, kalau untuk masuknya tampak seperti ini. Jadi ini ada temuan berupa prasasti, batu-batuan candi, kayak semacam kuburan dan lain sebagainya. Nah, di situ juga ada patung-patung hewan ya, patung-patung hewan. Nah ini juga merupakan arca Dwarawala yang biasanya ada di bawah pintu masuk atau di atasnya pintu masuk dari bangunan candi. Nah, tampak seperti ini ya. Nah, mungkin candinya di mana saya belum tahu. Yang jelas ini adalah lokasi dari Candi Mleri. Lokasi dari Candi Mleri yang belum tahu apa dan bagaimana candi ini. Itu ada semacam apa ya, kayak kuburan, kayak makam gitu. Nah, yang modelnya sama seperti ini. Di Candi Mleri yang lokasinya berada di Kabupaten Blitar. Nah, ini ada prasasti. Nah, prasasti ini belum tahu pasti tulisannya apa. Biasanya sudah aus ya, sudah aus. Ada 1-2 prasasti di sana. Nah, ini ada yang tertidur prasastinya seperti itu, ada yang berdiri. Nah, yang berdiri ini tidak diketahui tulisannya apa. Nanti kita telisik lebih lanjut tentang prasasti di sini. Nah, di situ ada batu-batuan candi dan pelipis candi ya, pelipis candi yang dimodel seperti makam. Di sana di bangunan ini juga ada ornamen dari sebuah candi, ornamen dari sebuah candi. Terus di sini juga ada ornamen dari sebuah candi juga ya. Itu. Nah, di situ ada patung hewan. Tidak diketahui hewan apa itu. Ini dari temuan candi yang ada di sekitar Candi Mleri ini. Nah, ini ada patung Dwarawala yang biasanya adanya di atas pintu masuk candi. Atas pintu masuk candi. Nah, lokasinya ada di perkampungan penduduk ya. Lokasinya ada di perkampungan penduduk di sini. Cuman sayangnya
terkunci, kita nggak bisa masuk di sini. Nah, kalau bangunan candi ini berupa lumpangnya juga ada ya, lumpangnya di sini. Kelihatan yoninya, tapi lumpangnya gede, ukurannya gede, nggak seperti Lingga dan Yoni pada umumnya sebuah candi. Nggak tahu ini peninggalan dari kerajaan mana ya, kayaknya sih kerajaan Majapahit ya. Tambah seperti ini, Candi Mlevi. Ini ada di Candi Mlevi ya. Jadi batu-batuannya disusun seperti halnya batu-batuan kuburan atau makam Bentawang. Ornamen, tapi ornamennya merupakan ornamen candi. Ornamen candi. Nah, ini dari pintu masuk candi terlihat sebuah arca Dwarapala yang biasanya ini berada di pintu masuk candi. Di pintu masuk candi ya. Candinya sebelah mana belum diketahui atau belum terlalu banyak diekskavasi. Ini tambah seperti ini. Candi Mlevi. Sana juga ada batu-batuan candi, lipit dan lain sebagainya, tapi dibentuk dalam bentuk makam atau memang makam yang mana batu misalnya dari sebuah candi, batu candi. Nah, ini tambah seperti ini. Di tengah-tengahnya di situ juga ada ya batu-batuan lipit candi. Nah, seperti itu. Kita lihat dari sisi sini. Nah, ada patung juga. Ada kelihatan sekali ada patung di situ. Arca Ganesha atau apa ya mungkin ya, yang belum diketahui ini. Arca peninggalan zaman kapan belum diketahui. Lingga dan Yoninya itu ada di tengah-tengah itu ya. Ada di tengah-tengah di belakangnya arca. Dan istimewanya ini arsitekturnya cukup bagus karena pahatanya cukup tebal atau cukup dalam sehingga nggak mudah aus, masih terlihat sampai sekarang. Nah, ini lokasinya di bawah pohon sawo ya, bawah pohon sawo, enggak seperti ini. Ini berupa batu-batuan candi semuanya, tapi di bentuk makam. Saya nggak tahu makamnya siapa ini. Di sana juga ada ornamen candi. Nah, ini semua dari Candi Mlevi yang lokasinya di Kabupaten Blitar. Candi Mlevi yang ada di Kabupaten Blitar. Ini gapura masuknya pintu Candi Mlevi dan langsung disambut oleh arca Dwarapala ini. Arca Dwarapala yang mestinya ini adalah di atas pintu masuk ruangan candi, tapi ini ditaruh di bawah. Dan di situ masih ada arca-arca yang lain yang terfoto di sini. Ini dari Candi Mlevi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ambil sisi baiknya untuk bisa kita teladani dan kita buang sisi-sisi yang kurang baik.
Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat selalu dan senantiasa diberikan kemurahan rezeki selalu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Saya Sugeng Haryadi dari Candi Mleri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya.